Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan memuliakan Dia dalam renungan harian Toraja edisi Selasa 16 Juni 2020 bersama dengan Gereja Jemaat Laharoi Tello Baru. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, namun sebelum kita membaca firman Tuhan sebagai landasan persekutuan bagi kita orang yang percaya kepada Dia, namun sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pagi ini kami datang mengucap syukur atas seluruh berkat karunia dan penyertaan Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu setelah menjalani hari yang penuh sukacita bagi kami jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kami siap untuk membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dalam renungan di pagi ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami untuk menjalani hari demi hari. Kami, haleluya, amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai landasan persekutuan di renungan pagi ini. Pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah firman kepada bangsa-bangsa. Demikianlah firman yang sampai kepada mereka. Mereka terus-menerus menambah dosa. Mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami
dan sukacita kami. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita jemaat Tuhan yang membaca dan mendengarkan serta menjadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di dalam minggu ini, di dalam edisi Selasa 16 Juni 2020, kita telah dituntut untuk tema tantangan bukan alasan, tetaplah melayani. Tantangan bukan alasan, tetaplah melayani. Da anak pangiki temai yagan tontong komi mak kamaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, yang semua orang tua akan selalu berdoa dan berusaha mendampingi anak-anak mereka agar suatu saat bisa menjadi orang yang berhasil dan membanggakan orang tua. Dalam doa dan usaha tersebut ada banyak pergumulan dan tantangan yang harus dilalui. Tetapi ketika anak-anak sudah berhasil, maka akan menjadi sukacita bagi kita keluarga sebagai orang tua. Setiap pelayanan kita, Tuhan akan senang dan bersyukur bila Injil diberitakan dan disaksikan, mendapat respon dari orang-orang percaya dan bertumbuh di dalamnya. Inilah yang menjadi alasan Paulus bersyukur karena Injil yang diberitakannya mendapat respon yang baik dari jemaat Tesalonika. Mereka mau menerima firman Tuhan dan hidup melakukannya sehingga mereka menjadi berubah dalam hal-hal menurut Injil. Sekalipun demikian, Paulus sadar bahwa ada pula orang-orang yang masih terus menghambat pemberitaan Injil, yang membuat jemaat Tesalonika harus menjadi pergumulan yang sama dialami oleh Paulus. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi Paulus dan jemaat Tesalonika untuk tetap kuat dalam iman dan menghidupi Injil yang sedang diberitakan dan sudah diterima. Mari jemaat Tuhan, dalam kehidupan pelayanan jemaat sekarang ini, kita patut bersyukur untuk setiap pelayanan Injil yang telah dihidupi oleh warga jemaat. Hanya saja dibutuhkan model pelayanan yang kuat, seperti Paulus dan jemaat Tesalonika yang mengalami tantangan dan penderitaan, tetapi tetap kuat melayani dan menghidupi Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih Tuhan, terus lanjutkan pelayanan sambil menghidupi Injil yang sudah kita terima. Tuhan Yesus akan menolong kita saat menghadapi tantangan dalam pelayanan kita. Amin. Demikianlah renungan edisi pagi ini, Selasa tanggal 16 Juni 2020. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Berkat penyertaan-Mu, kami diperkenankan membaca dan renungkan firman-Mu, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup baik rohani maupun jasmani. Bimbinglah kami seterusnya dengan Roh-Mu, Tuhan, di dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan, supaya kami terhindar dari dosa. Demi kemuliaan-Mu yang lebih besar, bentuklah dan pakailah kami sebagai alat-alat-Mu untuk dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan dalam pemberitaan Injil Kristus yang menghidupi oleh warga jemaat dan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan pagi hari ini, dan selamat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Selamat pagi.